Selamat pagi, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai renungan pagi. Sebelum renungan kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Kau telah sertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kau berikan istirahat yang cukup buat kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini berjudul Pahit Menjadi Manis. Diambil dari Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Banyak hal yang tidak kita mengerti tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana ada kalanya Dia izinkan kita melewati masa-masa yang sukar dengan berbagai ujian agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Namun, acap kali respon kita negatif terhadap Tuhan dengan berpikir Dia sudah tidak peduli kepada kita. Kita pun kecewa, menyalahkan Tuhan, dan dengan secepat kilat kita meninggalkannya. Sesungguhnya, rancangan Tuhan bagi umat yang dikasihinya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebagaimana Ia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, menuju ke negeri yang dijanjikannya, yaitu Kanaan, yang berlimpah susu dan madu. Sekalipun sepanjang perjalanan bangsa Israel harus mengalami didikan Tuhan, dan melewati pengalaman-pengalaman buruk di padang gurun, tidaklah berarti bahwa Tuhan gagal dan lalai akan rancangannya dan janjinya terhadap umat Israel. Namun, mengapa Tuhan tidak langsung membawa umat pilihannya ini ke suatu tempat yang nyaman setelah keluar dari Mesir, sebelum mereka melanjutkan perjalanan panjang ke negeri perjanjian itu? Mengapa Tuhan malah membawa mereka ke Mara, suatu tempat di mana airnya terasa pahit, sehingga mereka tidak dapat meminumnya? Mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti dialami bangsa Israel. Hal-hal yang begitu pahit dan buruk menimpa kita. Kita mengalami itu bukanlah tanpa alasan. Tuhan izinkan hal-hal yang pahit itu terjadi dan kita rasakan karena ada rancangannya yang indah, yaitu membawa kita masuk ke suatu tempat yang penuh dengan sukacita dan berkat di balik masalah yang ada tersebut. Ada kemanisan di balik kepahitan itu, dan tempat itu adalah Elim. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Seberat apapun masalah yang kini kita alami, tetaplah bertekun dan menantikan Tuhan dengan sabar. Tidak terlalu sukar bagi Tuhan untuk mengubah hal yang pahit menjadi manis bagi kita. Haleluya.
Sebelum renungan pagi ini kita tutup, mari bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, lewat renungan pagi ini Engkau mengingatkan kami, apapun masalah yang kami hadapi saat ini, Tuhan selalu beserta kami. Dan ajar kami untuk percaya bahwa rancangan-Mu selalu adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera yang membawa kami ke dalam jalan-Mu yang telah Engkau tunjukkan pada kami, Tuhan. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan sertai aktivitas kami dari pagi hari ini hingga malam hari ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.